Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Forum Advokasi Hindu Dharma, Bapak Dr. Wayan Sayogo, berkaitan dengan pelaksanaan dari Mahasabha luar biasa, dan ada pernyataan sikap rilis yang sudah dikeluarkan juga oleh PHDI Pusat yang menyatakan bahwa Mahasabha luar biasa ini adalah Mahasabha yang ilegal. Nah, Forum Advokasi Hindu Dharma juga sudah mengeluarkan statement mendukung pernyataan dari PHDI Pusat. Nah, ini memang ada pro kontra dan segala macam. Ternyata lembaga umat yang namanya PHDI ada kekisruhan lagi. Nah, mungkin kita akan coba untuk menjernihkan persoalan ini dengan meminta statement pendapat dari Ketua Forum Advokasi Hindu Dharma Indonesia, Bapak Dr. Wayan Sayogo. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Wayan, gimana kabar? Sehat? Ya? Sehat. Ya, kita mau tidak mau menerima lagi ya fakta bahwa ada sedikit kekisruhan lah ini. Nah, kemarin kita sudah membaca juga statement dari Forum Advokasi Hindu Dharma berkaitan dengan pelaksanaan dari Mahasabha luar biasa PHDI ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa apa yang menjadi inti statement dari Forum Advokasi Hindu Dharma. Silakan. Terima kasih Pak. Ini kita pakai topeng ini semua. Pakai masker kan? Pakai masker. Prokes ya. Om Swastiastu. Pramuka Sarang Sami. Peralihan kepemimpinan dalam setiap organisasi apapun itu kan sesuatu yang alamiah terjadi. Tapi dalam proses peralihan ini kan ada mekanisme yang mengatur di dalamnya. Nah, kalau di dalam hal ini tentu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur semua proses yang sepatutnya dijalankan. Nah, kalau hal-hal yang terjadi di luar, katakanlah anggaran dasar ini sebagai konstitusi dari organisasi Parisada Hindu Dharma, dan ini kalau itu dipaksakan, nah itu kan menyalahi aturan. Dan statement dari Parisada Hindu Dharma Pusat itu kan sudah melakukan langkah cepat dan menurut kami itu langkah yang tepat. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan dan bertanya-tanya. Nah, ini kan berpotensi hal yang kurang baik di tengah masyarakat. Jadi intinya adalah dari Forum Advokasi Hindu Dharma mendukung ya? Mendukung Kita apa yang mendukung. sudah disampaikan oleh PHDI Pusat dan tetap mengakui kepemimpinan dari PHDI Pusat. Betul. Yang sekarang ini. Betul. Ya, tadi Pak Wayan menyebutkan tentang keterbelahan atau keterpecahan. Artinya kan juga ada konflik sepertinya di sini. Nah, bagaimana kemudian, nah ini kan juga masih ngotot ya, pasti akan ngotot ini pelaksanaan di masa luar biasa. Nah, bagaimana harusnya mungkin masyarakat, kemudian organisasi, dalam hal ini PHDI bersikap untuk supaya tidak terjadi keterpecahan di masyarakat ini. Karakter dan kultur kita yang menjadi ciri khas dalam Hindu itu kan keberagaman. Perbedaan ini keniscayaan. Ini nggak bisa dihindari, termasuk dalam hal apapun kita dan berita baiknya kita dalam penganut Hindu Dharma ini, kita menghormati, mengapresiasi segala perbedaan itu, apapun itu perbedaannya. Dan tidak saja kita menerima, menghormati, tapi kita menerima perbedaan itu. Bahkan kebenaran dari manapun kita menerima itu. Dan mengapresiasi, menghormati, dan respect terhadap semua perbedaan itu. Nah, di dalam konteks ini, kita dari Forum Advokasi telah sejak awal, bukan kali ini aja mengeluarkan pernyataan bagaimana perbedaan-perbedaan itu kita manage dengan baik, kita duduk bersama sesuai dengan cara kita dan budaya kita sebagai bangsa ini, di mana kita selalu mengutamakan dialog, duduk bersama, bermusyawarah, tidak ada istilahnya itu menang-menangan, tapi duduk bersama untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk kepentingan umat semua. Nah, inilah jadi kalau kesiapan ini sudah ada pada diri kita, termasuk para elit, para pemimpin-pemimpin ini yang teguh memegang dharma ini, maka kita akan menuju arah yang lebih baik, ke tujuan yang baik. Dan karena itu kita sebagai orang Hindu, pengikat kita itu dharma. Nah, dalam konteks terjadi perbedaan seperti ini,
polemik, terus ada Mahasabo luar biasa dan lain sebagainya. Kita harus ingat dengan perkat dasar kita ini Dharma. Artinya apa? Dharma ini tindakan yang tepat saat ini apa? Apakah ribut-ribut seperti ini sementara masyarakat mengalami kesulitan hidup demikian besar, bukan saja persoalan kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, nah ini kan pemimpin mestinya mendorong dan memberikan contoh yang baik, termasuk pemimpin-pemimpin umat kita. Nah kalau saja kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip Dharma ini, saya yakin kita sebagai orang Bali, sebagai orang Hindu bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Ya, artinya Pak Wayan ingin menyampaikan kepada semua pihak ya, untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang terjadi ya. Ya, tidak dengan melakukan sesuatu yang katakanlah di luar organisasi gitu ya, atau organisasi. Baik, kalau kita mendengar beberapa informasi bahwa pelaksanaan dari Mahasabo luar biasa ini karena memang untuk katakanlah penyelamatan Hindu Nusantara, katakanlah begitu. Karena kalau bolehlah kita katakan ada kaitannya dengan katanya PHDI yang pusat sekarang melindungi sampradaya dan sekarang, sehingga perlu diganti dengan cara-cara yang luar biasa. Nah gimana ada sampradaya, kemudian perlu pergantian yang ini seperti apa sebenarnya Forum Advokasi Hindu Dharma ini melihat persoalan ini, Pak ya? Setiap pemimpin Hindu harus melindungi umatnya dan melindungi setiap umat Hindu itu. Dan bahkan dalam konteks lebih besar, Hindu ini kan bukan hanya untuk orang Hindu gitu. Jadi melindungi semua siapapun itu kan dalam prinsip-prinsip kemanusiaan, dan itulah muara dari tujuan dari setiap agama itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Terus kemudian kemanusiaan itulah yang tertinggi. Bahkan para tokoh-tokoh juga banyak menyebutkan bahwa esensi agama yang tertinggi itu adalah kemanusiaan. Itu. Jadi memang artinya bahwa kalau misalnya alasan itu digunakan, nah menurut Pak Wayan gimana ya? Alasan karena ini akan mengancam Hindu Nusantara dan segala macam, tepatkah alasan-alasan itu atau gimana sebenarnya kalau menurut Pak Wayan? Saya kira tidak perlu kita khawatir atau paranoid berlebihan itu. Karena kalau pemimpin umat ini menjalankan perannya, termasuk pemimpin politik di sini, pemimpin daerah atau pemimpin apapun, menjalankan perannya swadharmanya dengan baik, mana ada rakyat berani macam-macam istilahnya. Apalagi kita dengan sistem paternalistik ini kita sangat manut dengan pemimpin gitu. Nah kalau peran dijalankan dengan baik, pembinaan berjalan dengan baik, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang berbeda, katakanlah ini caranya di dalam menjalankan agama dan keyakinannya ini. Nah itu kan sudah ada pagar-pagar yang dibuat, termasuk oleh desa adat kita sendiri, juga pemimpin lebih tinggi. Jadi perbedaan ini, biar bahkan setiap banjar kita bisa berbeda. Satu banjar dengan banjar lain bisa berbeda, desa adat satu dengan desa adat yang lain. Itu biarkan itu tumbuh. Dan kita respect satu sama lain, kita menghormati itu tradisi yang berbeda-beda ini. Nah sekarang kalau teman-teman sampradaya katakanlah apa yang disorot selama ini ISKCON dan Hare Krishna lain sebagainya, itu harus juga meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lokal jenis kita, tradisi kita, budaya kita di Bali itu. Nah ini penting supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itu bisa diselesaikan dengan cara dialog ya, tidak dengan duduk bersama, bukan dengan cara saling meniadakan gitu. Karena dalam prinsip Hindu itu nggak ada yang satu meniadakan yang lain meniadakan yang satu. Nah itu bukan juga semangat Pancasila, semangat budaya bangsa ini. Ya, kita harus ingat itu. Jadi one for all for one, all for all, itu ada di dalam Pancasila budaya. Dan Pancasila ini saripati budaya bangsa kita yang memberi tuntunan kepada kita bagaimana hidup sebagai warga negara. Gitu. Ya, kalau misalnya dengan kondisi seperti sekarang ini ya, PHDI ya ke depan pasti akan, ya tadi sudah disarankan tuh bagaimana melakukan dialog, tapi kan sepertinya agak sulit melakukan dialog seperti itu. Nah mungkin Pak Wayan punya solusi atau punya saran lah, advice buat pengurus PHDI yang sekarang, yang di bawah Bapak Wisnu Bawotenaya ini, apa yang mesti mereka lakukan dalam kondisi seperti ini? Apakah tetap, karena ada juga kan Mahasabo yang akan digelar, tetap menggelar Mahasabo atau seperti apa? Atau mengundang yang ini untuk diajak dialog atau seperti apa kalau menurut Pak Wayan? Ya saya rasa
semua jalan harus ditempuh demi kebaikan. Demi kebaikan ya. Mau duduk bersama, berdialog, atau ada cara lain yang harus ditempuh. Tapi yang jelas, perekat dan tuntunan Dharma ini yang itu menjadi pegangan kita, sehingga semua harus bisa membuka diri, berlapang dada. Jadi tidak saling caci maki lagi, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Terus kemudian apa? Dan yang paling penting setelah Mahasabo itu kan itu yang paling penting. Jadi bukan pada saat Mahasabo terus kemudian berebutan menjadi ini, menjadi itu, dan lain sebagainya. Setelah itu nggak ada apa-apa. Tapi yang paling penting itu setelah itu, bagaimana pembinaan umat, pembinaan dan pemberdayaan dalam segala lapangan. Jadi termasuk kesehatannya, ekonominya, pendidikannya, Umat ya. pengembangan SDM, anak-anak muda terutama ini. Nah itu harus berjalan dengan baik, itu concern saya, Pak. Ya, artinya bahwa Forum Advokasi Hindu Dharma tetap mendukung akan adanya Mahasabo yang memang akan digelar Oktober kalau tidak salah. Ya. Tetap itu digelar. Dan kalau memang bila perlu diundang orang mereka yang selama ini mungkin punya masukan terhadap pariwisata, perlu tidak mereka diundang? Kami dari Forum Advokasi sejak awal juga mendukung pelaksanaan Mahasabo supaya berjalan dengan baik dan lancar. Tentu nanti kita akan memberi pandangan-pandangan secara umum bagaimana kita guyub sebagai satu keluarga, sebagai keluarga Hindu. Semua bisa berangkulan, memberi pandangan setajam apapun perbedaan pandangan itu. Di dalam Hindu nggak pernah terjadi masalah. Itu wajar. Terus kemudian kita respect dan hormat pada perbedaan-perbedaan pandangan itu. Bukan terus kita harus hantam-hantaman, saling caci maki, saling menyalahkan. Itu bukan budaya Hindu. Apalagi saling meniadakan tadi ya. Harus ya, jadi masih rangkul semua gitu lumayan ya. Jadi tentu nanti di sana sudah ada komite kan, kepanitiaan, dan ada aturan mainnya di dalam organisasi di PHDI. Tentu beliau-beliau lebih paham siapa yang menjadi peserta, peninjau dan lain sebagainya. Di sana kan udah ada ini. Oke. Artinya tetap kembali kepada bagaimana jalan dialog harus ditempuh gitu ya. Iya. Ini spiritnya harus kita pegang itu. Musyawarah untuk bermufakat bersama. Pasti selalu ada jalan ya. Pasti ada jalan. Asal memang tidak saling ngotot, merasa diri paling benar kan gitu. Iya. Baik. Gitu. Oke, di ujung akhir mungkin di Bali Postok kali ini Pak Wayan Sayogo mungkin punya sekali lagi mempertegas ya kepada umat terutama apa yang mesti kita lakukan kemudian beberapa hari ini ke depan, kemudian kepada lembaga PHDI apa yang mesti dilakukan, kepada komponen-komponen yang lain apa yang mesti kita lakukan di dalam menyikapi ya katakanlah kekisruhan dari PHDI ini. Silakan. Terima kasih. Saya rasa hal yang terpenting saat ini kita harus lakukan bagaimana memulihkan situasi kita saat ini dari pandemi, terus kemudian kondisi ekonomi di mana kita di Bali luar biasa mengalami stres dan lain sebagainya. Nah kemudian adanya polemik antara adanya Mahasabo luar biasa, terus kemudian dengan PDD ini. Saya dengan rendah hati memohon kepada segenap warga Krama Hindu supaya tetap tenang, tetap terkendali, tidak mudah terbawa ataupun terhasut, terpengaruh oleh pandangan-pandangan atau ajakan-ajakan yang justru akan mencelakakan diri kita. Jadi kita tetap tenang, bersabar, menunggu pelaksanaan Mahasabo yang nanti bulan Oktober dilakukan oleh PHDI Pusat. Baik. Terima kasih Pak Wayan Sayogo dan demikian tadi wawancara saya. Kita berharap tentu sama, kita berharap semua apa yang terbaik adalah bagi lembaga umat ini tetap bisa berjalan dan saya sepakat bagaimana dialog-dialog ini terus dilakukan gitu tanpa dengan semangatnya adalah semangat Dharma tadi ya, karena landasan itu yang terpenting. Tidak saling meniadakan, tidak merasa diri paling benar, tapi bagaimana mencari solusi bersama untuk kepentingan bersama karena Hindu ini ya katakanlah universal gitu ya dan bisa melindungi semuanya. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.